Dok ini ibu saya ada amandel tapi sebelah. Nah itu harus kita curiga ya, amandelnya sebelah atau baru muncul baru 6 bulan yang lalu. Nah jadi warga Cianjur semua itu harus kita waspadai karena amandel yang munculnya besarnya hanya sebelah dan muncul di usia dewasa ya, dan munculnya baru-baru ini itu harus kita curigai bukan amandel biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sadayana, sampurasun, salam somea. Selamat datang kepada para teman-teman warga Cianjur dan seluruh penonton dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat bergabung di acara podcast dokter kita di IG Live RSUD Sayang Cianjur. Wah, senang sekali rasanya saya hari ini karena saya Agung Sumolana ditemani dengan dokter yang sudah tidak asing lagi di Cianjur, terutama di RSUD Sayang Cianjur, yaitu siapa lagi kalau bukan Dr. R. Isma Nurul Aini, spesialis THTKL. Nah, mungkin beliau ini adalah Kepala SMF THTKL di RSUD Sayang Cianjur, dan juga beliau menjabat sebagai Sekretaris Komda PGPKT, yaitu Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian Kabupaten Cianjur. Benar begitu, dokter? Betul. Bagaimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kayaknya ini hostnya deg-degan ya. Iya dok. Oke, boleh saya sapa dulu ya. Boleh, silakan dok. Kepada seluruh masyarakat atau warga Cianjur yang sudah bergabung di IG Live, saya ucapkan terima kasih. Dan tentunya talk show ini katanya ditunggu-tunggu. Iya, Ditunggu-tunggu. Bahasannya sangat menarik dan materi yang kita akan bawakan hari ini tentu tidak kalah serunya, dan ini adalah permasalahan yang sering ditemukan ya, permasalahan. Jadi mungkin ayah bunda yang punya anak dengan keluhan yang sama sudah jangan gundah gulana, jangan stres, jangan risau, tanyakan segera ya. Gimana semua kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan sehat, tentunya icon somea, saya mau salam somea dulu ya. Salam somea sampurasun. Oke dok, topik yang kita bahas hari ini sangat menarik sekali ya dok ya. Betul. Ini kita akan membahas suatu penyakit. Ya. Nah, penyakit ini tuh sangat sering terjadi di masyarakat. Ya, betul. Ya dok ya. Dan juga masih banyak mitos-mitos atau yang agak nyeleneng gitu dok. Nah, mungkin di sini kita akan kupas tuntas dan kita luruskan ya dok ya. Ya, betul. Nah, jadi kita akan bahas topik pada hari ini yaitu radang amandel. Betul. Betul dok. Mungkin para penonton sudah tidak sabar dok untuk masuk ke pembahasan, jadi kita langsung saja. Ya. Yang pertama mungkin kita akan kenalan dengan amandel dok. Jadi apa sih amandel itu dok? Jadi siapa sih amandel itu? Oh, amandel ya. Yang jelas amandel itu ini adalah bahasan yang kayaknya kalau angka kejadian ke poli THT ya di RSUD itu paling tinggi itu amandel ya. Jadi ini hitsnya ya, yang paling ngetrennya gitu ya, amandel itu kasusnya banyak sekali ya. Hampir tiap hari tindakan operasi di RSUD ini paling populer itu adalah tindakan tonsilektomi ya, amandel. Oke, jadi kalau amandel itu sebetulnya adalah suatu kelenjar ya, kelenjar getah bening yang memang ada di daerah mulut kita ya, di tenggorokan. Dan itu memang banyak peranannya. Kenapa Gusti Allah kasih suatu kelenjar ya? Jadi amandel itu memang sebetulnya ada, tetapi tidak boleh membesar ya. Oke, itu sebagai sistem mekanisme pertahanan tubuh. Ya, jadi kalau ada kuman yang datang ke mulut ya, lewat entah dari makanan atau dari ngenyot-ngenyot jari ya. Nah, maka kuman itu dipukulin pertama kali, ibaratnya itu satpamnya lah ya kalau di perumahan itu. Satpamnya itu, gardunya itu di amandel. Nah, namun ternyata amandel itu yang kita tahu kan hanya di daerah mulut ya, dan kenyataannya banyak gitu, tidak hanya di daerah mulut gitu pertahanan itu. Ada yang daerah, ada yang di belakang hidung, itu yang kita kenal dengan namanya tonsila adenoid ya. Terus kemudian ada amandel di daerah
di dekat tuba eustachiusnya, ada amandel di mulut yang kita kenal dengan amandel ini, dan ada juga amandel yang di belakang lidah. Itu banyak sekali. Ibarat kata gini deh, kalau di suatu perumahan sistem pertanian di mana aja? Di satpam ya dok ya? Oke, satpam kan ada di depan perumahan saya kan, di depan, terus ada juga di tengah-tengah ya, di dekat RT mungkin, dekat RW, atau di tempat lainnya di satu perumahan itu ya. Artinya Allah menciptakan kelenjar getah bening itu sebagai sistem pertahanan tubuh ya. Jadi gardunya lah, kalau kita bilang gardunya satpam itu ada di situ ya. Nah sekarang pertanyaannya, terus yang bikin jadi amandel itu bagaimana sih ya? Mungkin maksudnya peradangan ya, di sini radang amandel. Oke. Radang amandel itu adalah amandel yang membesar. Jadi amandel memang ada, tetapi tidak boleh membesar, apalagi sampai ke deket lak-lakan. Apalagi amandel yang sampai bikin tidurnya ngorok. Nah, itu tidak boleh. Ya, jadi yang disebut dengan amandel atau tonsilitis itu adalah suatu peradangan ya di daerah kelenjar getah bening yang di daerah tenggorokannya. Oke dok, mungkin sebelum masuk lebih jauh ya dok ya. Ya. Takutnya ada yang salah kaprah nih dok nih, karena saya sendiri pas kecil itu mengira amandel itu yang ngegantung di tengah mulut itu dok, tengah rongga mulut ada yang ngegantung. Nah saya kira itu amandel, sebenarnya itu atau bukan sih dok amandel bukan itu? Ya, jadi ini pertanyaannya kedua. Faktanya orang-orang menganggap bahwa amandel itu ada yang dielak-elakan. Nah itu bukan amandel, itu namanya uvula. Uvula itu memang elak-elakan yang itu banyak sekali fungsinya. Fungsi untuk kita berbicara ya, fungsi untuk menelan, banyak sekali ya. Amandel itu dia berada di pinggir ya, dia berada di rumahnya. Rumah amandel itu namanya fossa tonsillaris ya. Dia ada pilarnya, ya sama lah, kalau rumah ada dindingnya berarti ya, dia ada dinding depan, dinding belakang, dan dia ada di rumahnya, fossa tonsillaris ya. Jadi kalau orang awam itu pasti ngelihat pas buka mulut, dok kok anak saya jadi kayak ada benjolan segede baso. Nah itu orang mulut itu dok jadi segede baso. Jumlahnya 2, kiri dan kanan ya. Nah itulah yang menjadi permasalahan, yang topik kita yang kita bahas ini, amandel yang membesar. Nah itu yang akan menjadi masalah. Jadi kalau dielak-elakan itu namanya uvula, bukan amandel. Sudah clear ya? Ya sudah clear dok. Oke, masalahnya sudah clear. Oke dok, mungkin sebelumnya ada yang terlupa nih dok nih. Jadi untuk seluruh penonton yang punya pertanyaan terkait topik pada hari ini, bisa langsung ditulis di kolom komentar di bawah ini. Nah nanti di akhir akan kita bacakan satu persatu. Ya. Oke. Jadi jangan tunggu di akhir. Nanti boleh sekarang ditulis kalau misalkan ada pertanyaan ya. Nanti waktunya keburu ini ya, keburu habis ya. Nah, dan ada juga merchandise untuk pertanyaan terbaik nih dok. Wah. Seru banget nih. Betul someah ya. Iya. Sampai ada door prize-nya. Kalau narasumber dapat door prize. Waduh. Mudah-mudahan sih dapat dok ya. Oke. Ya. Harusnya lebih banyak dok. Lagi banyak banget nih pertanyaan seputar amandel. Ada lagi yang sering bertanya begini. Mungkin anak-anak sering bertanya, kok anak saya dok, anak saya 2, yang satu amandel, yang satu enggak. Benar enggak? Banyak banget yang bertanya ke saya. Ya, jadi balik lagi, amandel itu sebetulnya memang ada, tapi tidak boleh membesar. Nah, kenapa dia membesar? Tadi kembali lagi, bahwa amandel itu terjadi suatu proses infeksi. Ya, infeksi itu apa? Bakteri masuk ke situ ya. Nah, penyebabnya itu banyak sekali. Paling banyak kita umumnya namanya itu Streptococcus. Ya, kalau kita bilang kumannya lah Streptococcus. Tapi amandel itu bisa dicetuskan. Ya, dicetuskan dengan pola makan kita. Nah, contohnya makan apa yang sering? Goreng-goreng ya, kalau anak-anak sering banget fast food ya. Terus ciki-ciki ya. Makanan yang gurih-gurih yang banyak mengandung MSG-nya ya. Micin ya, Dok ya? Micin, terus bumbu penyedap. Ibu-ibu ya sering masak, aduh Dok, gak ada rasanya kalau gula garam, udah dikasih micin aja sedikit. Nggak taunya ternyata banyak. Itu nggak boleh ya. Kemudian apalagi? SS ya. Anak-anak sering banget minum, udah minum teh gelas, minum lagi SS yang lainnya. Nah, itu memicu, merangsang timbulnya amandel. Kalau saya senang berlogika, karena kalau kita ke pasien itu harus paham ya. Contohnya begini, kita ini punya rumah dong, rumah ya. Nah, rumah itu biar nggak kemalingan diapain? Dikunci dok. Dijagain kan? Ya pintu dikunci ya, jendela dikasih tralis ya, ditutupin, bener nggak? Betul. Nah, biar nggak kemalingan. Nah, amandel ini terjadi malingnya datang
Malingnya itu siapa namanya? Namanya Streptococcus itu, bakteri tadi. Nah, maling nggak mungkin datang, benar nggak? Nggak mungkin datang kalau tidak dipicu, benar nggak? Nah, pemicunya apa? Tadi dengan makanan-makanan yang tadi saya sebutkan itu, mie instan lah, goreng-gorengan, asam, pedas, makan seblak dan sebagainya ya. Apalagi sekarang udah mulai ada makanan fast food yang level ya, level 1, 2, 3, sampai saya aja udah nggak kuat gitu pedesnya ya. Nah, itu memicu yang sistem pertahanannya itu menjadi terkikis gitu, terbuka. Yang tadinya gembok jadi lepas. Yang tadinya ada tralisnya jadi lepas. Terus yang tadinya jendelanya ada kacanya jadinya pecah. Sehingga bakteri mudah masuk, sehingga maling mudah masuk. Begitu ya. Begitu, itu logika mudahnya ya. Iya. Gitu. Benar. Jadi Dok, mungkin takut ada yang bertanya nih Dok nih. Jadinya mitos atau fakta Dok, kalau misalkan mie instan itu menyebabkan amandel Dok? Nah, kalau menyebabkan adalah pasti bakterinya dong, tapi memicu. Nah, seperti tadi ya. Jadi dengan makanan-makanan tersebut membuat sistem pertahanan kita yang tadinya tertutup jadi mulai terkikis ya, jadi mulai terbuka. Jadi apa tadi? Ya pintunya jadi kebuka, jendelanya jadi kebuka, sehingga memicu maling itu mudah masuknya. Begitulah kalau logikanya ya. Oke, gitu. Jadi diluruskan ya teman-teman. Mie instan itu sebagai pemicu, pencetus, ya, bukan sebagai penyebabnya ya. Itu kan. Makanya kadang pernah nggak kita ngerasain, gara-gara abis makan banyak gorengan, tenggorokan jadi nggak enak, bener kan? Bener. Terus mulai jadi batuk-batuk, gara-gara sering makan es krim, es, udah mulai nggak enak tenggorokan. Nah itulah sistem pertahanannya sedang terkikis lah. Terkikis. Paham ya? Paham Dok, paham. Ya, sangat mudah sekali penjelasannya teman-teman karena Dokter Isma ini mencoba untuk menganalogikan ya Dok ya, jadi lebih mudah. Nah, kemudian selanjutnya Dok, untuk radang amandel ini kan biasanya menyerang pada usia anak-anak ya Dok ya. Tapi kalau untuk dewasa gimana Dok? Nah, betul. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Iya. Jadi Bapak Ibu atau saudara-saudara yang di rumah, amandel itu biasanya memang sudah muncul, itu perjalanannya sangat lama ya, kronis. Jadi sudah muncul dari kecil. Nah, tiba-tiba usia 40 tahun nih mengeluh, "Dok, ini ibu saya ada amandel tapi sebelah." Nah, itu harus kita curiga ya. Amandelnya sebelah atau baru muncul 6 bulan yang lalu. Nah, jadi warga Cianjur semua itu harus kita waspadai karena amandel yang munculnya besarnya hanya sebelah dan muncul di usia dewasa ya, dan munculnya baru-baru ini itu harus kita curigai bukan amandel biasa, tapi itu adalah suatu tumor ya, atau suatu keganasan. Kita harus curiga ya. Jadi kalau ada orang tua kita yang mengeluh amandel Dok, udah ini, harus kita curigai amandel itu harus sudah dari kecil ya, sudah dari jauh-jauh hari ya. Nah, apa yang akan kita lakukan kalau menemukan kasus seperti itu? Kalau di usia dewasa, kita tidak bisa buru-buru langsung tindakan operasi. Harus kita teliti dulu. Ini namanya siapa sih? Gitu ya. Harus kita lihat-lihat dulu namanya siapa. Sehingga kita lakukan adalah tindakan biopsi dulu. Biopsi itu adalah pengambilan sampel. Jadi kita cubit sedikit, kita lihat di bawah mikroskop ini namanya siapa. Kalau ternyata namanya NHML, non-Hodgkin malignant lymphoma, itu bukan dioperasi paling baiknya. Tapi dia tuh takutnya dengan kemoterapi ya. Kedua adalah kalau ternyata namanya karsinoma ya, kalau ternyata dia sel kankernya itu sumbernya dari kulit, itu tindakannya terbaik operasi betul, tetapi kita melihat stadiumnya. Ya, apakah sudah lanjut atau masih stadium dini. Stadium dini tindakannya operasi. Jadi tidak semua benjolan yang ada di amandel itu tindakannya adalah operasi. Gitu. Kita lihat case by case gitu ya. Nah, berbeda dengan di anak-anak. Kalau kejadiannya di anak-anak. Nah, banyak, saya sambung aja ya langsung ya. Banyak banget yang bertanya gini. Sebelum kita bertanya ke terapinya, banyak banget yang mengeluh, "Dok, gejalanya gimana sih?" Bener nggak? Gejala anak-anak amandel itu ya. Gejala anak-anak amandel itu harus dicurigai. Satu, pertama, anaknya itu sering banget nyeri nelan, batuk, pilek, panas. Ini anak Dok sampai sebulan sekali ke dokter, udah bosen Dok sebulan sekali. Nah, itu harus diwaspadai. Anak sering batuk pilek, panas, nyeri nelan, kita harus lihat apakah amandelnya membesar atau tidak ya. Kalau amandelnya membesar berarti fokus infeksinya di situ ya. Kedua, amandel kalau dibiarkan bisa menjadi apa? Bisa mengganggu aktivitas tidur. Anak saya nggak nyenyak Dok. Anak saya mulutnya tuh kalau tidur suka kebuka ya. Terus juga anak saya sering ngorok.
Ya, jadi hati-hati nih pemirsa, ibu-ibu, ayah bunda yang punya anak dengan masih balita nih, dengan keluhan kok anak saya sering ngorok, hati-hati. Jangan-jangan ada amandel di mulutnya besar, di belakang hidungnya besar. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa amandel itu banyak. Nah, kalau amandel di belakang hidung ternyata membesar, menutupi udara masuk ke paru-paru, itulah yang kita kenal dengan adenoid. Ya, hipertrofi adenoid. Nah, sebabnya itu dari alergi, ya. Gitu. Jadi, kalau anak sampai dengan ngorok tidurnya, atau misalnya anak saya tuh tiba-tiba sering kebangun, nafasnya tuh kok kayak yang tercekik. Nah, itu jangan dibiarkan. Itu sudah sudah tanda lanjut ya dari amandelnya. Ya, jadi kalau ibu dengan mengeluh anaknya kok ini sering banget sakit, batuk pilek. Kemudian yang kedua, anaknya sampai berubah bicaranya. Nah, jangan-jangan ada amandel juga tuh di belakang hidung ya. Jadi anaknya jadi ngomongnya gini, Mama, papa saya nggak enak hidungnya, sengau ya. Itu agak bindeng gitu. Agak bindeng nih. Anak-anaknya agak bindeng, mulutnya sering terbuka. Itu hati-hati. Mungkin ada amandel di belakang hidungnya ya. Jadi kita harus mencari tahu sebab dia mengoroknya. Artinya kalau mengorok tidak boleh dianggap suatu hal yang normal. Ya, itu bisa jadi suatu gejala yang harus kita perbaiki. Ya. Kemudian jika amandel dibiarkan, dok, ada dok anak saya nggak mau operasi. Kalau dibiarkan jadi bagaimana? Tentu itu menjadi sumber infeksinya di situ. Ya. Nah, amandel itu dia sebetulnya berfungsi normal memang sampai usia 7 tahunan. Ya. Di atas 7 tahun, fungsi amandel sudah pindah ke kelenjar leher. Nah, ibaratnya ginilah, tadinya amandel itu di gardu perumahan saya. Nah, sekarang itu kalau di atas 7 tahun tuh udah deket Pak RW. Artinya, ya, kalau di bawah, di atas 7 tahun, kalau amandelnya masih membesar, fungsinya sudah tidak ada, kayak gardu itulah. Kalau bangunannya masih ada, fungsinya sudah tidak ada, pasti dipakai yang nggak benar. Benar nggak? Iya, betul. Ya dipakai apa coba? Pacaran. Iya. Benar nggak? Terus maling ngumpetnya di mana? Di situ kan? Nah, artinya kalau bangunan masih ada, fungsi tidak ada, lebih baik diangkat agar tidak menjadi fokus, agar tidak ngumpetnya tuh di situ. Jadi kalau di atas 7 tahun, kalau amandelnya masih ada, fungsinya sudah tidak ada, lebih baik kita operasi angkat ya, karena kalau tidak diangkat base campnya bakteri itu di situ, sehingga jangan heran ya kalau anak-anak yang punya amandel itu ini sering banget dok batuk pilek ya. Iya, karena bakterinya kan ngumpetnya di situ. Pada saat daya tahan tubuh turun, bakteri ada di situ, ya terjadilah infeksi, panas lagi, batuk pilek ya. Jadi di atas 7 tahun kalau kita tanya, dok kalau peranan obat bagaimana? Obat itu hanya mengecilkan, tidak menghilangkan ya. Yang menghilangkan hanya tindakan operasi. Paham ya? Paham, dok. Oke, sekarang kasus kedua. Kalau di bawah 6 tahun gimana? Di bawah 7 tahun? Iya, di bawah 7. Kalau di bawah 7 tahun, alangkah lebih baik kita tunda. Ya, sampai dia usianya 7 tahun. Karena memang masih ada fungsinya. Tetapi, kalau sudah ada indikasi. Nah, kita ada indikasi tuh kalau di operasi itu. Indikasi mutlak ya, dan indikasi yang relatif. Artinya kalau anak itu sampai sudah batuk pilek, batasannya itu lebih dari 6 kali dalam setahun. Jadi mungkin udah 2 bulan sekali ya. Ini anak ke dokter lagi gitu ya, udah 2 bulan sekali. Terus misalnya tidurnya sudah mengganggu tidur sampai ngorok. Kemudian anaknya sering mengeluh telinganya terganggu, ya penurunan pendengaran karena ada yang menghalangi di belakang hidungnya. Atau misalnya anaknya sering terbangun malam hari dan perasaan seperti tercekek. Itu yang kita kenal dengan sleep apnea ya, sleep apnea. Itu tidak menunggu waktu ya. Jadi ditemukan di usia 4 tahun harus segera tindakan operasi. Paham ya? Paham, dok. Oke, jadi kalau sudah masuk ke indikasi relatif dan indikasi absolut tidak menunggu waktu ya. Oke, dok. Balik lagi ke yang tadi ya, dok ya. Tadi kan dokter udah menjelaskan kalau misalkan untuk anak sampai usia 7 tahun, 6 sampai 7 tahun itu kan pertahanannya di amandel ya, dok ya. Ya, oke. Kalau misalkan harus diangkat, memang harus diangkat gitu, dok. Nanti pertahanannya gimana, dok? Pertahanannya. Nah, gitu. Itulah Masya Allahnya ya, Gusti Allah itu tidak hanya memikirkan satu. Ternyata memang pertahanan tubuh itu kan banyak, saya bilang. Di atas usia segitu tuh sudah mulai perpindahan
dari pertahanan yang di mulut ke pertahanan yang di leher gitu. Jadi jangan khawatir dok, anak saya jadi kalau dioperasi jadi gampang sakit gitu ya. Nah jangan khawatir karena pertahanan tubuh ada di tempat lain. Tetapi apabila dibiarkan ya sampai dia mengganggu tidur ya, sampai dia tersumbat hidungnya, itu lebih bahaya lagi karena oksigen jadi kurang masuknya gitu. Anak-anak biasanya sering mengantuk pagi-pagi itu ya. Artinya tidak usah khawatir ibu-ibu di bawah 6 tahun kalau sudah ada indikasi yang mutlak harus dilakukan operasi amandel, itu lebih baik dilakukan tindakan operasi ya. Untuk pertahanan tubuhnya nanti akan didapatkan dari tempat lain. Misal lagi nih, tadi saya bilang kalau gardu di sini nggak berfungsi, benar nggak? Kalau gardu di pos satpam yang di gardu depan saya nggak berfungsi, pasti dong yang gardu tengah akan mengcover. Nah itulah yang terjadi gitu ya. Jadi tidak usah khawatir ya. Sedetail itu ya dok ya Allah menciptakan kita ya dok ya. Betul. Jadi mungkin bunda-bunda di rumah sekarang sudah tidak usah khawatir ya dok ya. Pokoknya kalau misalkan ada keluhan yang mengarah ke arah sana, mungkin bisa langsung dikonsultasikan ya dok ya. Jangan harus dikonsultasikan. Apalagi kalau misalnya ibu ngelihat, ini amandelnya udah deket banget ke lak-lakan ya. Nah itu harus segera dikonsultasikan. Atau misalnya mengorok, karena banyak banget orang tua yang menganggap mengorok ini adalah hal yang wajar gitu. Ini sama dok, bapaknya juga ngorok. Padahal itu ada suatu penyakit gitu yang harus kita koreksi ya. Itu perlu digarisbawahi bunda-bunda di rumah. Ya. Jangan mewajarkan, menganggap sepele kalau anaknya sampai ngorok gitu ya dok ya. Padahal itu adalah sudah ada yang menyumbat. Nah kita mesti tahu sumbatannya apakah di hidung, di mulut atau keduanya gitu. Karena seringkali operasi itu bisa dilakukan bersama. Nah kemudian yang banyak sekali bertanya adalah, dok operasinya tadi gimana? Saya mah takut. Kadang ada orang tua, bu ini anaknya harus dioperasi. Aduh dokter, saya nggak sanggup ngedengar operasinya udah takut gitu ya. Nah bapak ibu, bunda-bunda semua, ayah bunda, saya jelaskan di sini bahwa tindakan operasinya nggak ada yang di black dari luar, nggak ada ya. Semuanya dari dalam, semua dari dalam ya. Nanti kalau ternyata ada sumbatan di belakang hidung atau kita kan ada yang hipertrofi adenoid, biasanya kita tindakan operasinya sekaligus dengan pengangkatan amanda di mulut ya. Operasinya adalah kita mengangkat amandel yang nempel di rumahnya tadi, di fossa tonsillarisnya. Artinya adalah tindakan sayatan ya, atau insisi itu ada di antara amandelnya dengan tiangnya, pilarnya gitu. Jadi tidak ada tuh yang dibeset-beset dari luar ya. Ada yang pasien mengira, oh ininya dok, mulutnya katanya dirobek. Nggak ada ya. Jadi tindakan sayatan memang ada, tetapi hanya di batas amandel dengan rumahnya gitu. Karena kita kan memisahkan gitu amandelnya ya. Begitupun dengan ternyata sumber masalahnya adalah amandel di belakang hidung. Itu pun tindakannya adalah kita melakukan tindakan adenoidektomi namanya. Kita melakukan kerokan, tapi semuanya dari jalur mulut ya. Gitu mungkin sudah paham ya? Sudah paham dok. Kayaknya sudah banyak yang bertanya nih. Iya dok. Sudah banyak yang join? Waduh. Ya udah banyak ya. Oke. Ada yang bertanya? Dari puluhan orang yang sudah join dok, banyak banget pertanyaan ini dok nih. Ada jutaan pertanyaan. Waduh. Jutaan, ya. Kita sampai susah milih banget ya. Hits banget ya berarti. Iya. Oke, masuk ke pertanyaan pertama kali ya dok ya. Dari Nanami 02. Ya. Dok, bener gak sih kalau kebanyakan makan garam bisa mempercepat atau adanya amandel gitu, radang amandel dok, bener nggak dok? Oke. Baik, ini mungkin mitos ya. Mitos. Faktanya yang bikin radang amandel itu adalah yang penyedap rasa yang mengandung MSG. Malah kalau pasien-pasien dengan adanya amandel, kita sarankan hanya gula garam aja. Ya. Jadi yang merangsang amandel itu adalah yang penyedap rasa yang mengandung MSG ya. Artinya kalau garam boleh, tapi ya tidak boleh juga berlebihan karena satu rasanya aja keasinan ya. Anak juga tidak akan suka ya. Artinya kalau gula dan garam itu aman. Aman. Ya. Tidak akan merangsang pembentukan radang amandel ya. Oke dok, berarti mitos ya dok ya? Konsumsi garam bisa menyebabkan radang amandel itu mitos teman-teman. Oke dok, ada lagi nih pertanyaan yang kedua.
Dari Tajul Deasta _90. Ya. Izin bertanya dok, kalau amandel pantangannya apa aja ya kalau boleh tahu? Oke, ini mungkin sekalian dijelasin dok kiat-kiatnya supaya nggak terjadi radang amandel gitu dok. Ya, amandel banyak amandel itu, nah itu ya. Tadi saya bilang kalau amandel itu dia dipicu tadi makanannya nggak boleh pedes ya, terus goreng-goreng ya, mie, terus fast food nggak boleh ya, terus asem, pedes, es, nggak boleh ada yang penyedap rasa ya, micin dan sebagainya. Bingung nggak makan apa? Ya, hampir semuanya ada. Iya, sekarang ada hampir semuanya. Sehingga memang tindakan operasi itu adalah yang lebih baik gitu, tindakan operasi itu ya. Kemudian ada juga yang sering bertanya apa namanya, ya dok tapi jadi harus bagaimana? Jadi banyak mungkin yang direbus-rebus atau makanan yang ada sayurnya, ada airnya. Sayur-sayur sop, sayur bayam ya, tapi dengan bumbu penyedapnya diganti dengan gula garam. Ya. Kemudian boleh yang makanannya di pepes-pepes gitu. Cuman kan kita umumnya kalau beli di online ya, GrabFood itu semuanya mengandung MSG ya. Sehingga memang kalau usia di atas 7 tahun alangkah lebih baik untuk dilakukan tindakan operasi gitu, karena obat itu ya kelemahannya obat nih. Kalau ditanya, banyak banget pasien yang bertanya ke saya, dok bisa nggak sih amandel itu diobatin dulu? Bisa banget, bisa. Tapi dia hanya mengecilkan, ya, tidak menghilangkan. Bila mana makanannya nggak dipantrang, tadi ya makanannya nggak dipantrang, itu bisa besar lagi. Nah itulah kelemahannya obat. Gitu, sehingga untuk menghilangkannya dengan cara apa? Dengan tindakan operasi. Sehingga jangan takut gitu ya, tindakan operasinya tidak seseram apa yang dibayangkan gitu. Ya alhamdulillah di RSUD Cianjur tindakan operasi cepet ya. Iya, nggak lama-lama ya. 15 menit sampai 30 menit juga sudah selesai. Nah cuman memang begini, yang agak berbeda paskanya ya, pasca operasinya, ini yang mungkin harus saya jelaskan. Dok, katanya benar nggak sih habis dioperasi bisa makan es krim? Betul, ya betul. Tetapi itu biasanya kita di hari ke-2 atau ke-3. Ya, tujuannya adalah agar bisa mengecilkan pembuluh darah yang sudah kita operasi ya, luka operasinya. Cuman memang yang agak berbeda atau yang akan menjadi bahan perhatian adalah sesudahnya nih. Karena luka operasinya di mulut, benar nggak? Betul. Ya, luka operasinya di mulut. Mulut itu adalah tempat makan dan minum ya. Makan dan minum nggak bisa digantiin jalurnya ke telinga soalnya. Iya, ya. Satu-satunya jalan ya dok ya, normalnya. Satu-satunya jalannya ya dari mulut. Artinya pasti akan ada keluhan nyeri sesudah operasi ya, terutama saat makan dan minum. Nah jadi yang memang agak bukan agak repot ya, agak yang menjadi perhatian adalah sesudah operasinya makanan nggak bisa langsung nasi gitu. Biasanya 2 hari pertama cair dulu, naik lagi nanti 2 hari baru bubur saring, naik lagi 2 hari bubur, 2 hari nasi tim, barulah 2 hari nasi ya. Jadi itu yang mesti bertahap ya. Itu mungkin kadang kita nggak kuat ya, disuruh makan cair, biasanya nasi. Itu godaan setan ya. Ya ada lagi yang bertanya, banyak banget dok pertanyaannya dok. Oke. Nanti kita pilih-pilih dulu ya dok ya. Ya. Oke. Oh, ini ada pertanyaan dok. Ya. Dari Alma _PRMT. Ya. Dok, bedanya amandel dan adenoid apa? Kenapa kalau amandel udah diambil tapi adenoidnya belum diambil, apa bisa baik-baik saja? Oh, oke. Ini mungkin bagus banget ini pertanyaannya. Iya. Oke, jadi amandel itu adalah tadi, kalau amandel itu yang kita kenal dengan istilahnya tonsilitis ya. Jadi radang amandel yang ada di mulut kita ya. Kalau adenoid itu adalah suatu pembesaran kelenjar yang ada di belakang hidung. Ya, atau yang kita kenal dengan adenoid. Beda banget, adenoid itu adalah suatu respon alergi yang berlebihan. Nah, ini menarik lagi. Ini ya. Kalau Gusti Allah itu adenoid itu sebetulnya memang ada, tapi tipis sekali. Ya, sangat tipis sekali ya di daerah nasofaring itu ya. Kelenjarnya kan memang ada kan sebagai pertahanan ya, tapi tipis sekali. Nah,
Gusti Allah itu menciptakan tuh ya, kenapa ada adenoid, ada silsilahnya nih. Kalau saya senang bercerita. Jadi agar paham gitu. Debu itu kalau seseorang yang sudah punya bakat alergi nih ya, pada saat debu masuk, kalau debu sampai masuk atau alergen lah ya, alergen itu sebabnya dari mana? Bulu-bulu kucing, selimut bulu, mata bulu, boneka bulu, surpet, kipas angin ya, atau cuaca dingin, alergen lah ya. Alergen kalau masuk sampai ke hidung ya, itu hidung masuk sampailah ke paru-paru, itu urusannya berabe. Kalau udah nyampe ke paru-paru, ya anak jadi bengek, ya anak jadi batuk-batuk, ya anak-anak jadi sesek nafas ya. Nah makanya sama Gusti Allah dikasihlah mekanisme pertahanan. Pada saat masuk ke hidung dia bersihkan, betul nggak? Betul. Tujuannya buat apa? Agar debu itu nggak keburu masuk, cepet dikeluarin lagi. Kemudian apalagi? Dia meler. Nah, ibaratnya kalau debu keburu masuk, ada mekanisme sama lah. Kalau kita ada kotoran, disapu nggak bisa diapain? Dipel kan, makanya dia mengeluarkan lendir. Makanya kita meler. Itu ada mekanisme pertahanan dari Gusti Allah. Saking sayangnya Gusti Allah agar debu itu nggak masuk ke paru-paru kita. Nah, posisinya adalah hidung itu sama tenggorokan itu begini nih, letter L ya. Nah, kalau sampai dia masuk adenoid, dia ada di posisi paling belakang, ya. Kalau sampai dia masuk ke paru-paru, tadi saya bilang berabe lah urusannya. Akhirnya karena debunya terisap terus, dibikinlah banteng gitu, ngerti? Nah, itulah adenoid. Jadi dibikin batu bata gitu ya. Kalau kita mah tujuannya agar si alergen itu nggak masuk ke paru-paru. Tapi jeleknya kita napas dari mana lagi gitu ya? Iya, napas dari mana lagi? Oksigen kurang. Itulah anak sering mengantuk di kelasnya. Apalagi karena ini terhalang, oksigen kurang masuk, dia condong buka mulut dong. Dia mencari udara dari mulutnya. Nah, inilah sebabnya anak sering mengorok gitu ya. Jadi ini suatu hal yang berbeda. Kalau adenoid itu ada respon alergi yang berlebihan ya. Kemudian kalau amandel adalah sesuatu yang dimakan, benar kan? Sesuai dengan fungsinya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau hanya dioperasi amandel aja gimana? Ya tentu itu menjadi masalah. Ya kalau ternyata dia permasalahannya ada sumbatannya di 2 tempat. Nah, untuk itu yang paling baik ada kita melakukan endoskopi. Ya, kita lihat. Jadi sebelum tindakan operasi itu biasanya kita cari tahu dulu nih, ini sumbatannya di mana aja. Kalau ternyata hanya di sumbatannya di amandel aja, di mulutnya, berarti kita operasi hanya amandel di mulutnya aja. Tapi ternyata kita periksa di hidung sampai ke belakang hidung dan ternyata sumbernya ada juga di belakang hidung ya. Kalau hanya dioperasi satu tempat saja di mulut, tentu hidung akan menjadi masalah gitu. Sehingga lebih baik kita tindakan operasi bersamaan. Ya. Untuk itulah paling penting adalah kita mendiagnosis secara tepat gitu ya. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, di RSUD Sayang Cianjur juga sudah ada tindakan endoskopi yang bisa di-cover oleh BPJS. Ya. Udah luar biasa ya. Iya, Dok. Pelayanannya udah someah ya. Jadi harusnya nggak usah pikir panjang lagi ya, Dok ya. Buat sudah jelas ya. Oh, ada pertanyaan lagi nih. Iya, Dok. Ada pertanyaan lagi dari Novi Vivi 1981. Maaf Dok, mau bertanya, ciri-ciri amandel yang harus segera dioperasi itu ciri-cirinya gimana, Dok? Yang pertama tentunya harus kita curigai adalah anak yang sering batuk pilek itu. Ini anak kok batuk pilek hampir itulah batasannya hampir 2 bulan sekali ya, batuk pilek panas lagi. Kemudian anak ini Dok perasaan minum vitamin terus ya, tapi anak kok nggak gede-gede. Nah itu hati-hati, kita harus periksa amandelnya. Terus ini anak ngorok. Nah, ibu-ibu bisa anaknya suruh buka mulut. Nah, dilihatlah. Normalnya itu gambaran mulut, rongga mulut kita itu adalah lak-lakan di tengah-tengah. Kiri kanan itu kayak bentuk ini ya, kayak bentuk yang setengah lingkaran ya. Nah, itu tidak boleh ada yang menonjol seperti bakso. Kalau sampai ibu ngelihat, Dok kok itu gede ya, menonjol kayak bakso. Nah, itu berarti sudah amandelnya sudah membesar. Kita biasanya ada grade-nya ya, amandel itu apakah grading 4, 3, 2, 1. Kalau 4 itu artinya sudah gede banget sampai dekat alak-alakan. Nah, itu mah harus segera ya. Jadi amandel yang bagaimana? Yang membesar tentunya sudah terlihat sampai ibu bilang, Dok itu udah kayak ada baksonya gitu. Atau misalnya kalau kita tidak yakin, harus segera diperiksakan ke dokter ya untuk memastikan, Dok anak saya punya amandel apa enggak ya.
Kemudian kalau yang dewasa, nah yang dewasa nih kita harus curigai kalau muncul benjolan satu sisi seperti amandel, tapi bentuknya tidak beraturan. Nah jadi nggak bulut banget ya, tidak beraturan. Itu yang harus kita curigai juga ya. Jadi intinya adalah kalau kita menemukan anak sering sakit, sering demam, kemudian tidurnya ngorok ya, atau misalnya ibu menemukan kok ini kayak ada kayak ada benjolan seperti bakso kiri kanan sama simetris 2. Nah, itu harus segera diperiksakan ya. Nanti kembali lagi untuk tindakan operasi adalah biasanya dokter THT yang akan menilai apakah ini sudah masuk indikasi yang mutlak operasi atau indikasi relatif ya. Ada pertanyaan lagi? Banyak banget ya. Iya dok, banyak banget nih pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi dok dari Elsa Putri. Ya. Oke, ini waktunya gimana? Satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Tidak terasa ya, udah 30 menit ya. Izin bertanya dok, untuk mengatasi masalah radang amandel, apakah ada cara herbal atau tradisional, misalkan dengan obat herbal, dapat mengobati radang amandel itu dok? Iya. Ini banyak banget ya. Oh iya, ini ada satu hal yang penting nih yang harus saya informasikan. Berkaitan dengan tindakan alternatif. Ya. Dok, anak saya udah dioperasi di alternatif. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, itu tindakan yang ilegal ya kalau menurut saya ya. Itu banyak banget kejadiannya yang datang ke sini itu bukan tindakan operasi ya. Itu hanya dicubit sedikit dan ternyata itu bikin operasinya itu sulit gitu. Karena itu jadi rakacak, tahu rakacak? Maaf ya, saya mah orang Sunda. Jadi ngobrolnya bahasa Sunda. Jadi tidak beraturan. Itu sangat menyulitkan operasi. Jadi lebih baik sesuai dengan prosedural aja. Jadi saya sangat tidak menyarankan ya kalau ke alternatif. Kemudian obat-obatan itu hanya mengurangi anti radang mungkin ya, tradisional itu hanya mengurangi anti radang, tapi infeksinya kan tetap berjalan gitu ya. Sehingga memang itu adalah suatu bisa menjadi fakta, tetapi hanya mengurangi peradangannya saja, tidak menghilangkan infeksi amandelnya. Untuk menghilangkan tentunya kita harus memberikan, kalau ternyata dia sedang kondisinya akut ya, peradangannya lagi merah dan sebagainya, tentu kita harus memberikan antibiotik ya. Jadi tidak bisa hanya herbal saja ya. Oke. Ya, ada satu hal lagi yang paling penting, sekarang lagi musimnya difteri nih. Iya dok. Ya, jadi itu cirinya bagaimana? Betul ya, lagi banyak nih. Sekarang udah mulai lagi muncul-muncul. Difteri itu mungkin saya pesan kepada ayah bunda, jangan dilupakan imunisasi dasar. Jangan dilupakan. Kemarin lama COVID, vaksinnya banyak kepikirannya vaksin COVID. Anak-anak sampai melupakan imunisasi dasar ya. Jadi jangan dilupakan, imunisasi DPT itu sangat penting bagi anak-anak agar mencegah tidak terjadinya difteri. Ya, cirinya difteri gimana? Itu hampir sama kayak amanda, tapi kelihatan tuh udah mulai ada putih-putih. Putih-putih, ada selaput putih-putih menutupi amanda, menutupi elak-elakan, menutupi tenggorokan. Harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan ya. Karena kalau difteri itu pada dasarnya adalah menular. Ya, dan itu bisa menjadi suatu kejadian luar biasa ya, KLB ya. Karena sangat menular sekali dok. Ya, sangat menular ya. Dan bisa kita cegah dengan imunisasi. Rata-rata anak-anak yang terjadi tonsillitis difteri itu tidak melakukan imunisasi dasar. Aduh, ini sayangnya masih betah, tapi waktunya udah habis ya. Iya dok, tapi nggak kerasa nih dok waktunya. Cepet banget gitu. Iya, sudah harus closing. Padahal baru 30 menit kita di sini ya dok ya. Iya, nggak bisa lama-lama. Oke. Ya. Mungkin sebelumnya mohon maaf kepada teman-teman yang sudah bertanya tapi tidak sempat kejawab. Boleh nanti datang langsung ke Poli THT untuk berkonsultasi Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat di RSUD Sayang Cianjur. Ya, RSUD Sayang. Atau misalnya boleh chat di kolom YouTube ya. Di kolom YouTube. Oh iya, jadi jangan lupa teman-teman, teman-teman jangan lupa untuk follow Instagramnya @RSUD Sayang. Dan juga mungkin bagi yang ketinggalan tadi menonton acara ini, bisa nonton di YouTube-nya dok ya? Di YouTube-nya. Di YouTube-nya RSUD Sayang Kabupaten Cianjur. Dan barangkali mau membahas topik apa, request topik apa, boleh di komennya. Aduh, udah kedip-kedip tuh matanya. Mari kita closing. Oke dok, baik dok, terima kasih banyak dokter atas waktunya. Mungkin ada closing statement dok? Ya, closing statement-nya adalah Bapak Ibu, jika menemukan tadi ya gejala
anak-anak dengan keluhan sering batuk pilek demam atau misalnya tidurnya mengorok, jangan lupakan tanyakan ke dokternya, dok anak saya ada amandel nggak? Boleh itu ke dokter umum, dok boleh diperiksa ada amandel nggak? Kalau ternyata memang amandel, segera konsultasikan ke dokter THT ya. Dan jangan takut untuk operasi ya. Operasi itu adalah pilihan terbaik jika sudah masuk indikasinya ya. Oke, baik dok, terima kasih banyak atas penjabarannya ya dok ya. Waduh teman-teman, maaf banget ya kita harus berpisah sampai di sini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada RSUD Sayang Cianjur, kemudian kepada Perhati Jabar, kepada tim promosi kesehatan RSUD Sayang Cianjur, dan juga tidak lupa kepada Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan kepada seluruh warga Cianjur dan seluruh penonton yang sudah setia sampai di akhir sesi acara ini. Kemudian juga mungkin kita akan berakhir di sini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam Somea. Dan sampai jumpa di acara podcast selanjutnya. Oke.